wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Teknik Produksi Migas Tingkat 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil laporan praktikum mekanikal kerja kami selama 1 semester di sini. Adapun 4 poin dalam laporan praktikum itu yaitu tekanan hidrostatis, bilangan Reynolds, Pinot, dan koefisien fraction. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marcella Andrea Gratis Timorang dengan NIM 251410091 beserta rekan saya. Saya Rusina dari NIM 251410067. Saya Fatur Rahman Al-Hafiz, NIM 2541103. Dan saya Teuku Rawal Faiza Ihsan dengan NIM 251410023. Selamat menyaksikan. Kita akan lanjut pada laporan praktikum ketiga, yaitu mengenai Pinot eksperimen. Selanjutnya ada dari tujuan percobaan, di mana tujuan umumnya itu memahami dan mengaplikasikan prinsip pengukuran debit aliran menggunakan Taki Pinot sebagai alat ukur dalam saluran terbuka. Di mana tujuan khususnya itu mengukur tinggi muka air pada Pinot dengan tepat menggunakan alat ukur yang tersedia. Ketiga, menghitung debit aliran menggunakan rumus dan membandingkan dengan pengukuran aktual. Serta yang terakhir, mempelajari aplikasi Pinot dalam konteks dunia nyata seperti di irigasi dan sistem pengolahan. Adapun kompetensi yang dikuasai yaitu memahami konsep dasar hidrodinamika melalui tangki Pinot, mampu melakukan pengukuran laboratorium debit menggunakan Pinot dengan prosedur yang benar, menganalisis data, serta mengembangkan kemampuan lapangan praktik dalam mengoperasikan alat ukur debit secara interpretasi. Untuk dasar teori, Pinot merupakan salah satu alat ukur debit aliran yang populer dan banyak digunakan dalam bidang hidrolika. Visi kerja Pinot menghubungkan antara tinggi muka air di hulu pelimpah dengan debit aliran yang melewatinya. Semakin tinggi muka air di hulu melimpah, semakin besar debit yang mengalir. Secara teori, persamaan yang digunakan pada Pinot yaitu sebagai berikut, yaitu Q debit aliran sama dengan CD atau koefisien debit dikali 8/15 akar 2G tan theta per 2 kali H pangkat 5/2. Secara umum, pelimpah dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu 1. Berdasarkan bentuk penampang, lalu yang kedua berdasarkan ketebalan ambang, yang ketiga berdasarkan posisi relatif terhadap aliran, yaitu persamaan Bernoulli dengan rumus sebagai berikut, dan juga persamaan kontinuitas. Pinot memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari di industri. Di bidang pertanian, alat ini digunakan untuk mengikut debit air. Di wilayah perkotaan, Pinot juga digunakan dalam sistem drainase untuk memantau aliran lembah dan air hujan. Pinot untuk mengontrol aliran cairan dalam proses produksi. Selain itu, alat ini sering digunakan dalam riset dan pelatihan teknik hidrolika karena kesederhanaan desain dan metode analisis yang jelas. Lalu, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, laptop atau handphone, platform praktikum virtual lab, Microsoft Excel, dan alat tulis. Untuk prosedur yang kami gunakan yaitu yang pertama, 1. Buka website yang telah diberikan, klik tombol daya, sebuah slider akan muncul di bagian bawah untuk mengubah laju aliran. Penggeser vertikal tepat di sisi taki yang diperbesar dimaksudkan untuk merekam ketinggian. Sesuaikan aliran sehingga ketinggian air menyentuh puncak taki Pinot. Ukur ketinggian menggunakan slider vertikal, lalu ubah laju aliran dengan slider horizontal. Geser penggeser vertikal untuk menyesuaikan tinggi skala Vernier hingga menyentuh permukaan air. Lalu ulangi langkah 6 dan 7. Setelah setiap pembaca selesai, klik tombol simpan. Lalu, setelah seluruh data diperoleh, klik tombol tampilkan tabel. Terakhir, klik tombol ekspor untuk melihat semua hasil pengukuran dan mengunduh tabel pengamatan dalam bentuk berkas Excel sebagai bahan perhitungan dan analisis lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam pengolahan data dan perhitungan. Jadi untuk perhitungan Pinot, kita bisa dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Seperti yang telah tertera di sini, kita tinggal memasukkan data dan alhasil dapatnya adalah P-nya 700 mm, L-nya 300 mm, dan dikonversikan menjadi meter. Ini berlaku untuk semua data. Pada data pertama seperti ini, data kedua seperti ini, data ketiga seperti ini, data keempat seperti ini, data kelima seperti ini, data keenam seperti ini, dan pada akhirnya data 7 ada seperti ini.
Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil yang dapat didefinisikan, antara lain raw data, yang dimana raw data adalah data mentah dari pengukuran debit aliran air menggunakan alat ukur VNOT. Hal tersebut digunakan untuk menyelidiki hubungan antara tinggi muka air di atas VNOT dengan debit aliran air yang melewati, serta menentukan koefisien debit. Adapun yang namanya Dantum height dapat diartikan sebagai tinggi evaluasi VNOT, water surface diartikan sebagai tinggi total elevasi permukaan air, serta volume collection diartikan sebagai volume air yang dikumpulkan per liter dengan panjang 700 meter, lebar 300 mm, serta ketinggian yang berbeda-beda tergantung air yang mengalir. Time for collection diartikan sebagai waktu yang digunakan untuk mengumpulkan volume atau debit. Nah, berdasarkan data yang diolah, ketika H meningkat, maka Q aktual meningkat. Peningkatan jauh lebih cepat daripada peningkatan tinggi permukaan air. Hal ini dikarenakan oleh kualitatif dukungan dari Q dan HN. Yang kedua ada result data, yang dimana data yang mengolah hasil sebelumnya. Hal ini menyertakan nilai H pangkat 5/2, nilai H, dan perbandingan koefisien. Adapun pada hasil perhitungan terlihat bahwa experimental coefficient dengan theoretical coefficient memiliki nilai yang paling besar dan hampir sama. Hal ini dapat terjadi adanya suatu kesalahan pada aliran dengan heat sangat rendah, pengukuran tinggi, serta air menjadi sangat sensitif, dan tegangan permukaan juga mendominasi aliran serta menyebabkan nilai debit yang tak terukur menghasilkan koefisien yang tidak stabil ataupun akurat. Yang ketiga adalah grafik 90 derajat VNOT. Di sini kami mendapatkan jari-jarinya itu sebesar 0,9, yang dimana itu bisa diambang sempurna. Plot debit aktual terhadap H pangkat 5/2. Hal ini digunakan untuk menguji model teoritis dan menentukan konstanta empiris dari alat tersebut. Secara umum, titik pada data grafik menunjukkan hubungan linear positif seiring meningkatnya H pangkat 5/2 dari prinsip saluran utama hidrolika saluran terbuka. Menggunakan H pangkat 5/2 sebagai sumbu X bukan tanpa alasan, melainkan karena teori aliran melalui VNOT menyatakan bahwa debit seharusnya berbanding lurus dengan H pangkat 5/2. Dengan kata lain, jika data dalam teori, maka ketika Q diplot terhadap H pangkat 5/2, grafik akan membentuk garis lurus, seperti garis tersebut. Pada grafik ini, terlihat bahwa titik-titik data menyebar mengikuti satu garis lurus yang ditarik di antaranya. Pola titik yang semakin naik menunjukkan bahwa semakin tinggi muka air pada VNOT, debit yang mengalir meningkat dengan cepat dan peningkatannya tidak bersifat linear pada H, tetapi linear terhadap H pangkat 5/2. Artinya, kenaikan kecil pada H dapat menghasilkan kenaikan debit yang jauh lebih besar karena ada pengaruh pangkat 5/2 tadi. Garis lurus pada grafik merupakan garis regresi, yaitu garis terbaik yang menggambarkan hubungan antara Q dan H pangkat 5/2. Di samping garis tersebut, terdapat nilai R yang sudah kami dapatkan sebesar 0,956. Nilai ini menunjukkan seberapa baik data eksperimen mengikuti garis teoritis. Angka 0,956 berarti angka 1, sehingga dapat dikatakan bahwa data percobaan memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan teori aliran pada VNOT, dan dengan kata lain, hubungan debit terhadap tinggi permukaan air pada not 90 derajat yang diuji bekerja sama dengan karakteristik ideal. Grafik tersebut secara keseluruhan menjelaskan bahwa percobaan berhasil menunjukkan hubungan teoritis Q sama dengan K dikali H pangkat 5/2, yang dimana K sebagai konstanta terkait bentuk knots dan koefisien debitnya. Kesesuaian ini menguji bahwa knots berfungsi dengan baik, pengukuran tinggi air cukup akurat, serta pola aliran yang terjadi sesuai dengan perilaku aliran melalui pelimpa berbentuk V, dan grafik juga dapat digunakan untuk menentukan nilai konstanta kolaborasi atau koefisien debit. Kesimpulan dari laporan praktikum tersebut yaitu VNOT dipilih karena keunggulannya dalam mengukur laju aliran yang rendah. Hal ini juga berdampak pada koefisien debit yang konstan. Hubungan laju yang kedalaman air akan menerapkan persamaan Bernoulli. Eksperimen ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara debit aliran dan tinggi permukaan air relatif, serta koefisien debit berdasarkan hasil percobaan dan pengolahan data yang didapat. Nilai koefisien determinasinya yaitu
0,956 yang menunjukkan bahwa sekitar 95,6% variasi debit dapat dijelaskan oleh hubungan teoritis sehingga kesesuaiannya antara data percobaan dan teori tergolong sangat baik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase kesalahan yang muncul sangat ataupun bisa dibilang relatif kecil sebagai besar benda besar yang berada pada kisaran 95,6% hingga 1%. Perbedaan kecil tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpastian pengukuran tinggi serta variasi aliran pada saat pengambilan data dan percikan pada permukaan aliran. Berikut adalah daftar pustaka yang telah kami gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.